Hai Sobat Dako Lovers, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Di episode sebelumnya, seorang pria bernama Nam Kite mengikuti seorang wanita hingga ke apartemennya. Sebelum wanita itu masuk ke apartemennya, Nam Kite berusaha membunuhnya dengan menikamkan pisau ke tubuh wanita itu berkali-kali. Setelah melakukan aksinya, Nam lalu melarikan diri. Keesokan harinya, Nam menyimpan pisau berkemah yang ia gunakan untuk membunuh seorang wanita ke dalam laci meja di rumahnya. Sementara itu, Song Hayong masih belum putus asa mencari pelaku atas pembunuhan lansia di rumah mewah. Dia mencari di laporan kasus harian yang memiliki pola yang mirip dengan tersangka. Hayong sempat melihat kasus penyerangan seorang wanita yang ditikam di bagian perut saat perjalanan pulang. Namun karena pola tidak mirip dengan tersangka yang sedang ia cari, dia pun mengabaikannya. Di suatu malam saat hujan turun, Nam Kite mulai mencari korban berikutnya. Dia mencari wanita yang berjalan sendirian. Tak berapa lama kemudian, Nam berhasil menemukan targetnya. Dia lalu mengikutinya. Saat berada di lokasi yang sepi, dia langsung menikamkan pisau berkemahnya ke tubuh korban berkali-kali. Namun di saat itu, sebuah mobil memergokinya. Nam lalu segera melarikan diri. Di rumah, ia kembali meletakkan pisau berkemah yang sama ke dalam laci mejanya. Keesokannya, Ko Yung Soo dan Song Hayong mengunjungi penjara. Saat perjalanan pulang, Ko Yung Soo memeriksa laporan kasus harian. Salah satunya laporan penyerangan dengan menggunakan pisau berkemah. Hayong teringat ia pernah membaca laporan penyerangan juga dengan menggunakan pisau berkemah. Mereka lalu menelepon Woo-ju yang masih berada di kantor untuk mencari kasus yang menggunakan pisau berkemah. Woo-ju menemukan dua kasus. Di dua kasus itu korban sama-sama wanita berumur 20-an tahun. Di sisi lain, detektif Nam juga menyelidiki kasus serupa. Dia melaporkannya ke Kapten Yun Tae-gu. Korban dari kasus penyerangan itu selamat, namun mereka tidak bisa mengingat wajah pelaku. Mereka hanya ingat melihat punggung pelaku ketika dia melarikan diri. Pelaku bertubuh kecil dan pendek. Deskripsinya mirip dengan pelaku atas pembunuhan rumah mewah. Selain itu, kemungkinan kedua kasus penyerangan ini dilakukan oleh orang yang sama, karena senjata dan lokasi luka tusuk pada kedua korban sama. Kapten Yun curiga kasus penyerangan ini juga dilakukan oleh pelaku pembunuhan lansia di rumah mewah. Dia bersama detektif Nam memeriksa lebih dalam kasus penyerangan tersebut. Di tempat lain, Ko Yung Soo dan Song Hayong juga menyelidiki kasus penyerangan yang sama. Mereka menemui para saksi. Saksi juga menyebutkan pelaku bertubuh pendek yang hanya memiliki tinggi 170 cm. Saksi lainnya melihat seorang pria yang menikam seorang wanita. Karena melihat kejadian itu, dia pun berteriak. Pelaku kemudian langsung melarikan diri. Pelaku bertubuh pendek dan tidak memiliki rambut di bagian depan kepala. Di sisi lain, Kapten Yun Tae-gu dan detektif Nam mengunjungi kantor polisi untuk bertanya tentang kasus penyerangan dengan pisau berkemah. Kasus satu adalah seorang wanita yang ditikam di bagian perut di depan apartemennya. Dan kasus kedua terjadi pada malam hari saat hujan. Pelaku menikam dengan pisau berkemah. Tidak ada uang atau barang berharga yang hilang. Korban tidak tahu dia sedang diikuti. Pelaku tiba-tiba menyerangnya dan ketika sebuah mobil masuk, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku bertubuh pendek dan memakai sepatu kets. Sementara itu, Hayong mulai ragu, walau pelaku penyerangan ini bertubuh pendek yang mirip dengan pelaku pembunuhan lansia di rumah mewah, namun senjata, waktu, dan modus operandinya berbeda. Sepertinya kini mereka sedang memiliki dua pembunuh berantai. Di tempat lain, Nam Kite menyadari semua korbannya berhasil selamat. Dia berpikir pisau berkemah tidak dapat membunuh targetnya. Nam Kite lalu mencoba menggunakan pisau dapur untuk membunuh. Dan lalu memutuskan untuk mengubah senjatanya menjadi pisau dapur. Pisau dapur lalu dia simpan di dalam laci meja, sedangkan pisau berkemah dia letakkan di bawah lemari. Song Hayong dan Ko Yung Soo melaporkan kasus ini ke Kapten Hyo Gil Pyo. Kebetulan Kapten Yun Tae-gu dan detektif Nam juga menyelidikinya. Mereka mengkaitkan kasus penyerangan tersebut dengan kasus pembunuhan berantai di rumah mewah. Namun menurut Hayong, pelaku bukan orang yang sama. Walau memiliki postur tubuh yang sama, akan tetapi modus operandinya sangat berbeda. Pada kasus pembunuhan di rumah mewah, pelaku sudah terbiasa membunuh dengan senjata tumpul. Tidak mungkin sekarang dia mengubah senjatanya menjadi pisau berkemah yang lebih kecil. Mereka harus segera menemukan pelaku atas kasus penyerangan sebelum ada korban lagi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menggambar sketsa wajah pelaku dari korban-korban yang selamat. Ko Yung Soo, Song Hayong, Kapten Yun, dan detektif Nam berkumpul di salah satu lokasi penyerangan. Mereka mencoba meniru aksi penyerangan tersebut. Pelaku melakukan aksinya di bawah lampu jalan yang terang, dan semua korban ditikam di bagian perut, artinya mereka diserang dari depan.
Sementara itu, Nam Kite kembali melakukan aksinya di sebuah taman. Dia melihat seorang wanita berjalan sendirian dan lalu mengikutinya. Tak berapa lama kemudian, Nam Kite mengeluarkan pisau dapurnya. Dia lalu membalikkan tubuh wanita itu dan kemudian mulai menikamnya berkali-kali. Keesokannya, media memberitakan telah ditemukan seorang wanita berumur 20-an telah tewas ditikam. Di kantor polisi, kepolisian mengadakan rapat membahas kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Kasus ini dinamakan kasus pembunuhan Barat Daya. Sebelum meninggal, korban memberikan kesaksian saat di ambulans. Dia berkata pelakunya adalah seorang pria berusia 30-an dengan tinggi sekitar 170 cm. Song Hayong yakin mereka kini harus segera menangkap 2 orang pembunuh berantai dan seluruh kepolisian di Seoul harus bekerja sama untuk mencari pelaku. Cerita beralih ke bulan Juli 2004. Ko Yong Chun mulai memesan wanita pekerja seksual untuk datang ke apartemennya. Dan pada keesokan harinya, terdengar suara mesin pemotong dari dalam apartemen. Saat Ko Yong Chun keluar dari kamar mandi, tanpa banyak darah di tubuhnya. Pada suatu hari, kepolisian berhasil menangkap Ko Yong Chun sebagai tersangka atas penculikan pekerja seksual. Yong Chun mengakui telah membunuh para wanita itu dan menguburkan mereka secara diam-diam. Dia juga mengakui telah membunuh para lansia di rumah mewah. Dia bahkan mengaku telah membunuh dan menguburkan 11 wanita muda. Ko Yong Chun juga memberitahukan lokasi di mana dia menguburkan para korbannya. Setelah diinterogasi oleh Kim Bong Sik, Ko Yong Chun tiba-tiba terjatuh dan mengalami kejang. Dia menderita penyakit epilepsi. Setelah kondisi Yong Chun membaik, kepala Kim Bong Sik dan Yoon Tae-gu berencana akan membawa Ko Yong Chun ke lokasi tempat dia menguburkan korbannya. Sebelum berangkat, Yong Chun ingin ke toilet terlebih dahulu. Namun di dalam toilet, Ko Yong Chun malah berhasil kabur lewat jendela. Yoon Tae-gu, Kim Bong Sik, Detektif Nam, dan Song Ha-yong berusaha mengejar Ko Yong Chun. Akan tetapi mereka kehilangan jejaknya. Song Ha-yong dan Yoon Tae-gu masih tetap mencari Yong Chun. Mereka lalu berpencar. Tak berapa lama kemudian, Yoon Tae-gu melihat seseorang yang mirip dengan Yong Chun. Dia pun mengikutinya. Namun tak diduga, Yong Chun malah berhasil menikam Kapten Yoon. Beruntung, Ha-yong datang membantu. Dengan sisa tenaga, Kapten Yoon berhasil melumpuhkan Yong Chun. Ko Yong Chun kembali ditangkap. Dan Yoon Tae-gu dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Beruntung, luka tusukan nyata mengenai daerah vital. Kapten Yoon pun selamat. Di ruang interogasi, Ko Yong Chun diinterogasi oleh Detektif Nam. Yong Chun kembali menyangkal bukan dia yang membunuh semua korban. Dia lalu berkata jika ingin dirinya bicara, dia harus diinterogasi oleh petinggi di kepolisian. Inspektur Bae Jun Sik memutuskan dialah yang akan menginterogasi Ko Yong Chun. Sebelum masuk ke ruang interogasi, Song Ha-yong memberikan petunjuk bagaimana cara menghadapi Ko Yong Chun, agar dia mau berbicara yang sebenarnya. Tak berapa lama kemudian, Inspektur Bae Jun Sik berhasil membawa Ko Yong Chun mengakui semua perbuatannya. Tim kepolisian beserta Ko Yong Chun lalu pergi ke lokasi tempat Yong Chun menguburkan ke-11 korbannya. Mereka tiba di bukit belakang No Jin-dong. Tim forensik termasuk Ko Yong Soo masih menggali mencari 11 korban yang terkubur. Tak berapa lama kemudian, mereka berhasil menemukan kerangka mayat di sana. Para polisi yang berada di sana syok tidak menyangka Ko Yong Chun benar-benar membunuh dan menguburkan para korbannya. Tim forensik juga memeriksa rumah Ko Yong Chun. Di sana mereka menemukan bekas noda darah dan senjata yang ia gunakan. Dengan tertangkapnya Ko Yong Chun, kepolisian mulai mengkaitkannya dengan kasus-kasus pembunuhan yang selama ini belum selesai. Yong Chun mengakui dia jugalah pelaku atas kasus penyerangan dengan pisau berkemah. Namun menurut Song Ha-yong, itu bukanlah kejahatan yang dilakukan oleh Ko Yong Chun. Ha-yong yakin Yong Chun bukanlah tipe orang yang akan beralih dari palu ke pisau berkemah. Media memberitakan bahwa Ko Yong Chun mengaku telah membunuh wanita lain berusia 20-an, dan jika ini terbukti benar, maka Yong Chun telah membunuh sebanyak 19 orang. Berita ini dilihat oleh Nam Ki-tae. Wanita yang diakui telah dibunuh Ko Yong Chun sebenarnya adalah korban Nam Ki-tae. Namlah yang telah membunuh wanita tersebut. Nam tak terima Yong Chun mengakuinya. Dia marah dan berkata akan membunuhnya. Beberapa hari kemudian, Ko Yong Chun dipindahkan ke kejaksaan. Sehingga untuk dapat menginterogasi Ko Yong Chun, Song Ha-yong dan Ko Yong Soo harus pergi ke lapas untuk menemuinya. Mereka memulai interogasi dengan bertanya mengapa Ko Yong Chun membuat sendiri senjata untuk membunuh. Awalnya dia menggunakan pisau untuk mencoba membunuh seekor anjing, tetapi anjing itu terus berdarah dan kabur.
Jadi dia beralih ke palu baja. Namun karena pegangan panjang tidak muat masuk ke dalam tas, jadi dia memperpendek pegangannya. Pertanyaan berikutnya mengenai alasannya membakar rumah mewah di Huanghuadong. Itu karena Yongchun melukai tangannya saat berusaha membuka brankas. Untuk menghapus noda darah dirinya, dia membakar TKP. Yongchun kemudian berbalik bertanya, kalian pasti belum pernah bertemu dengan pembunuh sepertiku. Yongsu lalu memberikan pertanyaan lagi, apakah ada alasan dalam memilih lokasi rumah mewah yang akan dibunuh? Ku Yongchun memilih rumah yang dekat dengan gereja. Karena dia hanya ingin membuktikan walaupun Tuhan berada di dekat rumah para korban, namun Tuhan tidak akan membantu. Karena dirinya lah yang akan memutuskan apakah mereka akan mati atau hidup. Berikutnya, Yongsu bertanya, mengapa Yongchun memotong tubuh korban? Yongchun lalu meminta pena dan kertas agar dapat memberitahukan bagaimana dia memotong mayatnya. Yongchun lalu mulai menggambar. Dia menggambar bagian-bagian mana saja yang ia mutilasi. Tampak Song Ha-yong berusaha menahan emosinya. Ternyata foto hasil ronsen dirinya di dinding rumahnya itu untuk mempelajari bagian tubuh mana saja yang harus dipotong. Jam makan siang pun tiba, interogasi akan dilanjutkan setelah makan siang. Kali ini Song Ha-yong akan menginterogasinya sendirian, Ko Yong-soo menunggunya di luar. Song Ha-yong kemudian bertanya, mengapa Yongchun mengakui kasus di Im Yodong padahal tidak melakukannya? Yongchun hanya tersenyum tak menyangka Song Ha-yong mengetahui bukan dialah pelakunya. Yongchun lalu menceritakan masa lalunya. Dahulu dia bercita-cita ingin menjadi seorang seniman. Namun untuk mewujudkannya dia membutuhkan uang. Dia lalu berpikir ingin menjadi seorang polisi. Karena polisi mempunyai kekuasaan, pengaruh dan uang agar orang tak merendahkanmu. Akan tetapi bukankah polisi hanya sekelompok orang yang korup? Menurutnya orang-orang kaya akan menjadi semakin kaya dengan cara ilegal dan wanita hidup dengan bebas. Sehingga mereka semua harus dihukum. Yongchun lalu berkata, membunuh orang adalah pekerjaannya. Song Ha-yong kemudian menanggapi perkataan Yongchun. Kau hanya memilih korban yang lebih lemah dan hanyalah seorang pembunuh yang menyedihkan. Setelah usai melakukan wawancara dengan Ko Yongchun, Ha-yong mulai merasa frustasi. Selama ini dia tak pernah mendengarkan dari para kriminal apa yang mereka pelajari untuk memotong-motong mayat dan apa yang mereka rasakan saat memutilasi korban. Ha-yong lalu bertanya ke Ko Yung-soo, mengapa memilih dirinya untuk pekerjaan seperti ini? Keesokannya, Song Ha-yong pergi ke lokasi tempat dikuburnya 11 korban Ko Yung-chun. Dia meletakkan bunga putih di sana. Tampak Nam Ki-tae sedang mengintai target berikutnya. Dia masih mencari wanita yang berjalan sendirian. Di kantor polisi, Kim Bong-sik mulai menjelekkan Song Ha-yong di depan Kapten Yun. Menurutnya, Ha-yong hanya berpura-pura menjadi orang baik, padahal dia suka mengkhianati orang. Kim Bong-sik memberitahukan bahwa dulu saat Kapten Yun menangkap penjahat dan mendapatkan promosi, itu semua berkat dirinya. Dialah yang telah membungkam si penjahat itu agar tidak memberitahukan ke orang-orang bahwa Song Ha-yong lah yang sebenarnya menangkap penjahat tersebut. Ternyata selama ini Kapten Yun telah salah paham ke Song Ha-yong. Dia mengira Song Ha-yong lah yang memberitahukan Kim Bong-sik. Dia lalu pergi ke ruangan tim analisis kriminal untuk berterima kasih ke Song Ha-yong atas kejadian dahulu. Kapten Yun juga memutuskan akan bekerjasama dengan tim analisis dan akan berbagi informasi. Hari-hari selanjutnya, tim kejahatan khusus dan tim analisis kriminal mulai mencari pelaku dari kasus pembunuhan berantai Barat Daya.